48. Gimana? Mau mulai atau gimana? Sampai 50 kita mulai ya. Udah 51. Kita mulai ya. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, yuk. Jadi hari ini kita belajar mengulang atau review materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian nanti kita akan latihan soal persiapan untuk UTS ya. Jadi nanti saya sedang berpikir bahwa UTS-nya itu adalah esai, take home test. Nanti saya pikirkan mekanismenya. Tapi hari ini kita belajar juga latihan soal yang sekiranya mirip dengan UTS yang nanti akan kamu kerjakan. Tapi bukan mirip banget, bukan istilahnya bisa kamu pakai untuk mengerjakan soal UTS nanti, ya. Nah, sekarang kita belajar materinya dulu, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita melakukan penggabungan penghasilan, ya. Penggabungan penghasilan jika di dalam satu keluarga itu masing-masing punya penghasilan, ya. Jika di dalam sebuah keluarga itu masing-masing punya penghasilan, baik suami, istri maupun anak, ya. Jadi kita akan belajar melakukan penggabungan penghasilan baik suami apabila masing-masing anggota keluarga itu mempunyai penghasilan, baik penghasilan suami, penghasilan istri maupun penghasilan anak, ya. Oke. Kita lihat slide kita yang berikutnya. Nih. Nanti di soal UTS kamu akan melihat beberapa jenis penghasilan, beberapa sumber penghasilan yang bisa diterima oleh orang pribadi. Contoh misalnya di slide yang kita lihat di slide di depan kamu, ini ada jenis penghasilan yang bisa diterima oleh orang pribadi. Satu, penghasilan usaha, ya. Kalau misalnya dia punya usaha, ya. Berarti kalau dia punya usaha itu kebanyakan self assessment ya, artinya dia menghitung sendiri pajaknya, membayar sendiri pajaknya, melaporkan sendiri pajaknya. Jadi misalnya dia punya toko, dia adalah seorang pengusaha, dia punya UD, ya, itu semua adalah jenis penghasilan usaha. Kemudian dia juga punya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Logikanya kalau dia punya penghasilan sehubungan pekerjaan, berarti penghasilan itu sumbernya dari mana? Penghasilan itu sumbernya dari mana? Pemberi kerja. Ya, betul, dari pemberi kerja. Jadi kalau misalnya dia sebagai karyawan. Jadi kalau sebagai karyawan kan dia juga mendapatkan penghasilan tuh. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana cara melakukan penggabungan penghasilan kalau
suaminya itu adalah pengusaha, kemudian istrinya adalah karyawan, atau bahkan suaminya itu pengusaha juga karyawan, plus istrinya pengusaha juga karyawan. Jadi kita akan belajar melakukan penggabungan penghasilan tersebut. Kemudian orang pribadi juga bisa mendapatkan penghasilan lain-lain. Artinya selain dari usaha dan selain dari pekerjaan. Ini yang nomor 3 ya. Jadi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Misalnya dia sebagai penceramah, atau dia mendapatkan dividen, atau dia mendapatkan sewa rumah, atau dia mendapatkan penjualan emas, atau dia sebagai penyanyi, ya pokoknya segala macam jenis penghasilan di luar penghasilan usaha dan di luar penghasilan dari pemberi kerja. Kemudian hari ini juga kita akan belajar jika orang pribadi tersebut, apakah suami atau istrinya mendapatkan penghasilan neto dari luar negeri. Kalau yang paling bawah ini kita akan belajar PPh pasal 24. Nah, kalau kita atur ya PPh-nya ya, sambil kamu catat ya nak. Kalau kan saya bilang ya, yang di atas ini kan lebih ke self assessment. Jadi kita nggak bisa nentuin orang ini kalau punya usaha misalnya toko, apakah dipotong PPh 21, 22, 23 itu semua nggak masuk, tidak masuk PPh yang saya sebutkan tadi yang 21, 22, 23 itu tidak masuk kategori penghasilan yang nomor 1. Jadi penghasilan itu dalam negeri itu tidak pernah dipotong oleh pihak lain, yang usaha ya. Nanti dia melaporkan sendiri di akhir tahun ya. Tapi kayak gini, yang dalam negeri itu pasti yang dalam negeri dari pekerjaan itu pasti nanti dipotong oleh pemberi kerja, namanya PPh 21. Yang di bawahnya lagi, yang penghasilan itu dalam negeri lainnya, itu mostly bicara tentang PPh pasal 23. Bisa 21, bisa 23. Jadi yang ini 21 sendiri, yang nomor 2, sedangkan yang nomor 3 ini bisa 21 atau 23. Ya, atau bisa juga self assessment. Contoh misalnya, dia dapat penghasilan dari penjualan emas nih, ya, dari penjualan emas. Katakanlah waktu itu emasnya beli dengan harga 500.000, sekarang dijual dengan harga 900.000. Berarti kan selisihnya 400. Nah, 400.000 itu tidak dipotong oleh pihak lain, tetapi nanti langsung digabungkan pada akhir tahun. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini, yang PPh luar negeri, ini kita bicara PPh pasal 24. Ya, jadi PPh pasal 24. Oke, bisa paham ya untuk slide yang nomor 2? Bisa, Bu. Ya, kamu ngomong ya, kalau misalnya kecepatan ya. Oke, ngomong ya. Nah, sekarang kita lihat yang slide ketiga. Nanti di dalam soal UTS, kamu harus memperhatikan ada penghasilan yang sifatnya tidak final. Yang sifatnya final. Jadi ini bisa final atau tidak. Jadi ini bisa final atau tidak. Tapi yang dihitung di akhir tahun hanya penghasilan yang bersifat tidak final. Iya, betul, tidak final. Sedangkan penghasilan yang ini, yang final ini, yang slide-nya sekarang kamu lihat, penghasilan yang sifatnya final ini semuanya hanya cukup dilaporkan saja. Jadi cukup dilaporkan saja, tidak boleh dihitung pada akhir tahun. Contoh misalnya, sorry, ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang bukan yang ini ya, yang ini. Nah ini misalnya, ini kurang gede, bentar. Misalnya bunga deposito, hadiah undian, kemudian dividen, terus dia penjualan tanah dan atau bangunan, konstruksi, kemudian PPh usaha, pajak penghasilan jenis lainnya, ya. Misalnya sewa tanah dan atau bangunan. Nah, yang harus kamu catat untuk UTS nanti hanya beberapa jenis PPh final yang umum. Contohnya, kalau dia dapat deposito 1 atau bunga tabungan, jadi bunga deposito atau bunga tabungan. 2, kalau dia dapat sewa tanah dan atau bangunan. 3, kalau dia dapat hadiah undian. 4, kalau dia dapat sewa keuntungan atas penjualan tanah dan atau bangunan. Ya.
Kalau 5 dia dapat dividen. Jadi yang 5 ini aja yang kamu perhatikan. 1, bunga deposito atau bunga tabungan. 2, dividen. 3, sewa tanah dan atau bangunan. 4, hadiah undian. 5, keuntungan atas penjualan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau kamu di dalam soal UTS nanti menemukan kelima jenis penghasilan ini, tidak boleh digabung dengan penghasilan neto usaha, penghasilan neto dari pemberi kerja, dan penghasilan neto lainnya. Bisa paham ya? Jadi yang final sudah pasti tidak dihitung pada akhir tahun. Bisa ya? Nah, kemudian sekarang kita lihat, selain yang final tadi, kamu juga harus perhatikan kalau ada penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, tetapi penghasilan tersebut bukan objek pajak. Jadi penghasilan tersebut bukan objek pajak. Kalau dia bukan objek pajak, pastinya juga tidak dihitung pada akhir tahun. Logikanya kan ini akan kita koreksi ya. Nah, yang umum, kalau kita lihat satu persatu di sini ya, yang umum, yuk kita lihat. Pertama adalah kalau misalnya dia dapat sumbangan, hibah. Dia dapat hibah. Ya, tapi hibahnya ini nanti kamu lihat ya, misalnya hibahnya dari orang tua. Misalnya dia dapat hibah dari orang tua. Kalau dia dapat hibah dari orang tua, kira-kira objek pajak atau bukan? Jadi Joko dapat rumah atau dapat hibah dari orang tuanya. Kira-kira objek pajak atau bukan? Gimana? Objek pajak atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan objek pajak? Karena hubungan antara orang tua dan anak itu sedara lurus satu derajat. Jadi kalau misalnya hibah itu diterima antara orang tua dan anak, itu bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya nanti dia terima rumah, kemudian rumah itu dia dapat hibah. Hibah itu senilai 100 juta dalam bentuk rumah. Apakah angka 100 juta itu akan kamu hitung sebagai penghasilan pada akhir tahun bersamaan dengan penghasilan neto dan lain-lainnya? Jawabannya tidak, karena itu bukan objek pajak. Karena hubungannya sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Bisa? Bisa? Halo? Bisa, Bu. Kamu sudah mandi apa belum sih? Udah makan atau belum sih? Belum. Oh, belum. Tapi paham nggak sih? Paham, Bu. Iya, paham. Nah, itu juga berlaku sama untuk warisan ya. Tapi kalau warisan itu tanpa aturan atau tanpa syarat. Jadi mau orang tua ke anak, mau paman ke keponakan, mau kakek ke cucu, mau suami ke istri, mau ke tetangga, ke siapapun yang tidak punya hubungan keluarga, sepanjang pengalihan kepemilikan itu atas nama warisan atau dalam bentuk warisan, itu bukan objek pajak. Tapi beda kalau hibah tadi ya. Kalau hibah itu disebut bukan objek pajak apabila hibah itu berlangsung pada orang yang punya hubungan sedarah lurus satu derajat. Jadi kalau misalnya ada kakek, misalnya si Joko nih, misalnya soal UTS kita Joko mendapatkan hibah berupa rumah senilai 100 juta. Sekarang jawabannya apa? Joko dapat hibah berupa rumah senilai 100 juta dari kakeknya. Kamu ngitungnya gimana tuh? Ngitungnya gimana? Apakah dihitung dengan penghasilan lain-lain yang 100 juta dengan kamu gabung di akhir tahun? Tidak ya. Jadi gini, jadi kalau misalnya kita dapat warisan, kalau warisan itu, kalau misalnya kita dapat warisan dan warisan itu
Sorry. Kalau kita dapat warisan, dapat hibah, dan hibah itu bukan objek pajak, berarti kan kita tidak hitung. Berarti kita nggak hitung ya. Tapi kalau misalnya kita dapat hibah, dan hibah itu merupakan apa? Dan hibah itu merupakan objek pajak, seharusnya dihitung seperti ini. Misalnya, nilai rumahnya 100 juta. Kemudian harga pasar rumah itu 100 juta. Ya, katakanlah harga pasar rumah itu 100 juta. Nanti apa namanya? Sepanjang tidak menimbulkan sepanjang tidak menimbulkan penghasilan, ya. Sebentar. Kalau hibah, kalau dia dapat hibah 100 juta, cara pengenaan pajaknya, ya, jadi yang 100 juta itu langsung digabung pada akhir tahun. Jadi dia dikenakan pajak bersama-sama dengan penghasilan lain-lainnya. Tapi dengan catatan, itu merupakan objek pajak. Jadi kalau misalnya Joko terima hibah dari kakeknya 100 juta, nanti 100 juta itu akan ditambahkan ke penghasilan Joko pada akhir tahun dan dikenakan pajak pakai tarif progresif. Ya, jadi kamu langsung tambahin aja. Bisa paham? Paham? Paham, Bu. Itu yang kedua sama ya. Yang ketiga misalnya begini. Ini kan bagian laba yang diterima oleh. Contoh misalnya, kalau saya buatkan ini ya, saya buatkan slide-nya. Misalnya gini. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya Joko adalah partner di sebuah firma, di sebuah CV. Berarti dia punya CV ya, atau gini, Joko adalah pemilik CV. Joko adalah pemilik CV. Sedangkan yang di bawahnya Joko adalah pemegang saham sebuah PT. Paham ya soalnya ya? Nah, kemudian Joko dia dapat bagian laba. Dia dapat bagian laba. Kemudian di bawahnya juga Joko sebagai pemegang saham juga dapat bagian laba. Nah, mari kita lihat. Katakan bagian labanya di sini 100 juta. Ini kan sama aja dengan dividen ya. Dividen. Kemudian yang ini juga dia dapat bagian laba namanya dividen. Oke? Nah, sekarang sama-sama dividen, tapi yang satu Joko terima dari CV, yang satu Joko terima dari PT. Sekarang bagaimana perlakuan pajaknya? Jadi, yang 100 juta ini, yang 100 juta, dividen 100 juta, bagian laba atas kepemilikan Joko di CV, ini bukan objek pajak. Jadi, ini bukan objek pajak. Jadi, kalau dividen itu diterima dari sebuah CV, karena si Joko adalah pemilik CV tersebut, itu bukan objek pajak. Jadi jumlah yang diterima oleh Joko ya 100 juta, tidak dipotong pajak oleh CV tersebut. Tapi kalau misalnya Joko mendapatkan dividen dari PT, di mana dia adalah salah seorang pemegang saham di PT tersebut, kalau dia dapat 100 juta, ini akan dipotong PPh sebesar 10%. Berarti jumlah yang dia terima hanya 90 juta. Dan yang ini, yang Joko ini bersifat final. Berarti yang angka 100 juta ini tidak boleh digabung pada akhir tahun. Karena PPh-nya, penghasilannya dipotong PPh yang sifatnya final. Paham? Bisa membedakan antara dividen dari CV dan dividen dari PT? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Sekarang, nah ini juga, kalau misalnya Joko mendapatkan, misalnya Joko ikut
asuransi nih, tapi asuransinya diikuti secara pribadi, jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian suatu saat asuransinya itu cair. Nah, pencairan asuransi itu juga bukan objek pajak. Jadi nggak usah dilaporin pada akhir tahun, terus dihitung pajaknya. Misalnya dia dapat klaim, misalnya asuransinya senilai 100 juta cair. Apakah harus dipotong, apakah harus dilaporkan pada akhir tahun? Jawabannya tidak perlu, karena bukan objek pajak. Kemudian, misalnya anak Joko dapat beasiswa sekolah dari manapun, dari pemerintah atau di swasta, itu juga bukan objek pajak. Ya, jadi yang harus kamu ketahui, kalau nggak salah di UTS itu nanti ada beberapa penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi kamu harus cek ya, toh kamu kan open book. Jadi pastikan bahwa penghasilan itu bukan objek pajak dan penghasilan itu sifatnya final sehingga tidak boleh digabung pada akhir tahun. Ya, oke. Nah sekarang kalau kamu lihat ini kan WPOP nih, ya, ini kan WPOP. Jadi kalau omsetnya udah lebih dari 4,8, berarti semuanya akan dihitung pakai tarif progresif. Ya, jadi semuanya akan dihitung pakai tarif progresif. Ya, jadi pakai tarif progresif. Tapi kalau misalnya kamu lihat di sini, loh Bu Yeni, itu ada juga loh. Oh sorry, yang ini ya, yang ini ya. Jadi kalau sudah lebih dari 4,8, dia harus pakai pembukuan dan dia harus pakai tarif progresif. Tapi kalau kurang dari 4,8, dia bisa boleh pilih pakai tarif final. Tarif finalnya berapa persen? Masih ingat? 0,5. Iya, 0,5%. Jadi dia pakai 0,5%. Kalau misalnya omsetnya kurang dari 4,8. Tapi yang harus kamu perhatikan, kalau misalnya dia dokter, notaris, aktuaris, pengacara, itu tidak berlaku yang ini ya. Jadi tarif final itu tidak berlaku. Tapi mereka pakai apa menghitungnya kalau omsetnya kurang dari 4,8? Norma. Iya, pakai norma. Yang ini. Jadi dia pakai norma, ya. Jadi dia masuk kategori penghasilan pekerjaan bebas. Kalau mereka mempunyai omset kurang dari 4,8 dalam setahun, dia tidak boleh pakai PP 23 yang tarifnya 0,5%, tetapi pakai norma karena karena di PPh pasal 23 tidak mengatur pemajakan atas orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas, ya. Jadi harus kamu tahu, itu yang harus kamu ketahui. Kemudian yang ini coba kita perhatikan ya. Nah misalnya nih, ini yang tadi kita lihat ya. Jadi penghasilan itu akan dibagi dua, objek pajak dan bukan objek pajak. Otomatis yang warnanya yang ini, yang saya beri merah, ini tidak boleh digabung di akhir tahun. Kemudian yang ini juga tidak boleh digabung di akhir tahun, ya. Jadi harus kamu pastikan bahwa penghasilan-penghasilan yang diterima oleh seseorang selama setahun itu harus dibagi lagi menjadi dua, objek pajak dan bukan objek pajak. Kemudian yang objek pajak dibagi lagi menjadi dua, final dan tidak final. Yang kamu akan hitung pajaknya pada akhir tahun hanya yang tidak final atau hanya yang ini. Ya, hanya yang ini saja yang penghasilannya akan kamu hitung di akhir tahun. Yang final, yang merah ini cukup dilaporkan saja. Cukup dilaporkan saja dalam surat, dalam SPT bahwa kamu menerima penghasilan-penghasilan yang sifatnya final dan yang bukan objek pajak. Ya. Oke. Kemudian saya juga akan menegaskan ini, mari kita lihat. Nah, nanti kalau misalnya kamu diminta untuk orang pribadi yang akan kamu hitung pajaknya pada akhir tahun pada saat UTS itu adalah orang pribadi yang punya usaha, itu harus dikurangi dengan beberapa hal, ya. Jadi pertama dikurangi dengan semua biaya usaha yang boleh menjadi pengurang atau yang kita sebut dengan deductible expense, ya, deductible expense. Kemudian ketemu nih kan penghasilan neto, ini kan ketemu penghasilan neto. Setelah penghasilan itu, kalau misalnya orang pribadi itu berzakat, kamu kurangi dulu dengan zakat. Jadi nanti di dalam soal itu ada kalau ada informasi tentang zakat,
kita asumsi zakatnya itu resmi ya, artinya zakat itu disalurkan ke tempat-tempat yang memang diatur oleh pemerintah. Kalau zakatnya itu resmi, berarti jumlah zakat yang dibayarkan itu boleh jadi pengurang. Setelah itu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Kalau ada kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya kalau ada. Kemudian pengurang terakhir adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi pengurangnya itu ada, kalau orang pribadi untuk menghitung PPh terhutang, itu pengurangnya ada berapa? Pengurangnya ada berapa? Ada berapa kalau dia punya usaha dan usahanya lebih dari 4,8 miliar? Ada berapa? Ada 4. Iya, ada 4, betul. Yang pertama adalah semua biaya usaha yang boleh deductible, yang kedua zakat, yang ketiga kompensasi rugi apabila ada, dan yang keempat adalah PTKP. Ya, jadi pastikan pengurang-pengurang penghasilan itu ada. Ya, jadi PTKP, beban, zakat, sama kompensasi rugi. Oke ya? Oke. Sekarang kita lihat ini PTKP-nya. Nah, ini PTKP-nya. Mengingatkan lagi ya, Nak, kalau orang pribadi, dia sendiri, kepala keluarga, jadi nanti soal UTS saya nggak nanyain misalnya istri kepala keluarga, jangan. Pokoknya suami kepala keluarga, itu 54 juta. Kemudian kalau dia menikah, tambah 4,5 juta. Kalau istrinya bekerja dan penghasilan istri itu digabung dengan suami, penghasilan istri itu digabung dengan suami, ya, apapun itu, mau dari satu pemberi kerja atau lebih dari satu pemberi kerja, pokoknya digabung aja, ya, pokoknya digabung dengan suami, berarti istrinya akan dapat 54 juta lagi, atau PTKP-nya akan nambah 54 juta lagi. Kemudian setiap anggota keluarga akan dapat 4.500.000 dengan catatan anggota keluarga itu apa? Sedarah lurus tanpa derajat, ya, atau semenda lurus. Kalau saudara lurus tanpa derajat, itu bisa anak kandung, bisa cucu, bisa cicit, bisa buyut, sampai derajat berapapun. Kalau yang semenda lurus, itu bisa anak angkat, ya, anak tiri, ya anak angkat, anak tiri, mertua, itu bisa, ya. Jadi mertua, anak angkat, anak tiri, itu bisa menjadi PTKP. Tapi dengan catatan kamu harus tahu bahwa semua yang boleh menjadi PTKP ini tidak boleh punya penghasilan. Dan PTKP itu ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun. Kalau misalnya istrinya melahirkan pada tanggal 5 Januari 2019, berarti PTKP-nya akan dihitung tahun berikutnya. Iya, tahun berikutnya atau tahun 2020. Bisa ya? Wah, kayaknya kelas ini oke-oke deh. Ya. Nah, sekarang ini ya penggabungan penghasilan. Pokoknya nanti pada saat UTS pokoknya nanti pada saat UTS kita akan belajar, maksudnya soalnya itu berkaitan dengan penggabungan penghasilan, ya. Jadi pokoknya saya naruh semua jenis penghasilan, wes. Tugasmu itu mengidentifikasi penghasilan mana yang dihitung, mana yang nggak dihitung, ya. Pokoknya sampai mabok deh kayaknya kamu. Ada 100 jenis penghasilan. Mau nggak? Kebanyakan atau kesedikitan? Jangan, Bu. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Dianya, siapa? Bu. Michelle ya? Siapa? Dianya. Michelle? Bukan, Oh, Bu. dianya? Iya, angkatan 17, Bu. Iya, siapa nama kamu? Dianya. Aduh, dianya? Iya, Bu. Oh, ya khusus untuk dianya penghasilannya nggak banyak-banyak. Untuk yang lain, yang tidak komen, yaitu penghasilannya 100. Oke ya, yang nggak komen 100 ya. Oke, nah ini contoh yang sederhana, tapi
Sorry. Ini contoh yang sederhana. Coba kita lihat ya. Nih, Joko adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan bruto kotor selama setahun dari praktek dokter sebesar 500 juta. Istri Joko adalah Yanti dan seterusnya yang juga berprofesi sebagai dokter. Apabila mereka adalah suami istri, tidak mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan, maka perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Nah, ini kan. Apabila mereka suami istri dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta, contohnya kayak gini ya. Jadi karena masing-masing ketika dijumlah itu kurang dari 4,8, berarti pakai norma ya. Nah, normanya nanti ada di dalam soal. Normanya yang angka 50% ini. Jadi 500 juta yang punya suami dikali 50% sama dengan 250. Yang punya istri 300 juta kali 50, 150, berarti total penghasilan neto mereka 400, dikurangi dengan PTKP 54-50. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang nomor 2 ini PTKP istri, karena penghasilan istri digabung dengan suami, berarti kan dia dapat PTKP sendiri 54 juta. Kemudian dia kawin, asumsi mereka belum punya anak. Total PTKP-nya 112 PPh terhutangnya kamu hitung dengan progresif, ketemu angka 11.875. Nah, ini perhitungan ini kamu lakukan apabila mereka tidak melakukan perjanjian pisah harta atau istri tidak memilih apa? Istri tidak memilih apa? MT. Tidak memilih MT. Ya. Ya, ikhlas ini loh, pinter-pinter. Istri tidak memilih MT atau istri tidak memilih melakukan apa? Tidak memilih terpisah. Ya, memilih sendiri boleh kali ya, memilih terpisah enggak? Ya, bisa ya. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya mereka melakukan pisah harta, apabila mereka suami istri dan sorry nih, ini kamu ralat ya. Ini apabila mereka sebagai suami istri melakukan perjanjian pisah harta atau istri memilih MT, ini kamu ralat ya. Apabila suami dan istri itu mempunyai perjanjian pisah harta dan istri memilih MT, berarti istrinya memilih MT, berarti cara ngitungnya kamu proporsional ya. Kamu proporsional begini ya. Jadi ini diproporsional 250 bagi 400, 150 bagi 400, berarti Joko mengisi SPT sendiri dengan PPh terhutang 7421875, Yanti mengisi sendiri dengan PPh terhutang 445312. Bisa paham? Iya, Bu, paham. Oke. Yuk kita lihat slide kita sudah mau habis. Nanti kita coba latihan soal kita ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang PPh pasal 24. Semoga kamu masih ingat waktu kita belajar perpajakan dulu tentang PPh 24. Nah, PPh 24 ini tugas kamu nanti adalah mencari kredit pajaknya. Jadi tugas kamu nanti adalah mencari kredit pajaknya. Ya. Jadi mencari kredit pajaknya untuk menghitung kurang bayarnya berapa. Oke? Jadi kamu cari kredit pajaknya untuk menghitung kurang bayarnya berapa. Coba kita coba ya. Coba kita coba soal yang ini ya. Yang Joko ini ya. Sebentar, saya bukakan Excel-nya. Kita coba. Semoga kamu bawa kalkulator. Nah, coba kita coba ya. Nah, Joko K0 dalam tahun 2019 mencatat total penghasilan neto dalam negeri dari bukti potong 1721 A1 175 juta. Nah, berarti kita catat di sini ya, kita hitung ya. Ini kita belajar melakukan penggabungan sederhana sambil belajar menghitung PPh 24. Ini angkanya 175 juta. Saya tulis dulu penghasilan neto dari pemberi kerja. Ini ya, penghasilan neto dari pemberi kerja, ya.
Nah, ini. Kemudian kita cek lagi penghasilan apa lagi yang dia punyai. Joko menerima dividen dari ABC Corporation sebesar 50 juta. Nah, dia menerima dividen dari luar negeri, dividen dari luar negeri. Nah, kamu nggak usah bingung loh Bu Yeni, katanya Bu Yeni kalau dapat dividen, orang pribadi dapat dividen itu bukan objek pajak. Nah, kamu bedain ya, kalau misalnya dividen itu diterima dari dalam negeri, itu baru final. Tapi kalau misalnya dividen itu diterima dari luar negeri, aturan itu nggak berlaku. Ya, aturan finalnya nggak berlaku. Ya, jadi kalau dia dividen itu diterima dari luar negeri, itu akan digabung pada akhir tahun untuk dihitung pajaknya bersama-sama. Bisa paham? Bisa? Ya. Bisa, Bu. Ya. Nah, PPh 24 itu dihitung dari total penghasilan. Jadi PPh 24 itu dihitung dari total penghasilan. Ya, caranya gini, gampang kok. Kita masukin dulu ya dividen dalam negerinya. Kita masukin dulu dividen dalam negerinya 50 juta. Nah, ini ya. Kita masukkan 50 juta, kemudian kita tambahkan, berarti ini total penghasilan dalam dan luar negeri ya. Dalam dan luar negeri. Oke. Kalau nggak bisa, ngomong ya, nanti biar diulang. Ini, saya tambah ini. Oke, ini ya. Kemudian, kita hitung seperti biasa. Kita hitung seperti biasa setelah total penghasilan, karena dia bukan apa? Karena dia bukan pengusaha, ya berarti kan tidak ada penghasilan usaha di sini. Dia hanya dari pemberi kerja. Kemudian setelah itu 225 ini akan saya kurangi dengan apa? 225 akan saya kurangi dengan apa? PTKP. Deductible expense. Oh, enggak, nah, yang saya bilang tadi, karena deductible expense-nya kan, karena dia bukan pengusaha ya. Kalau ada pengusaha, akan saya tulis begini, penghasilan neto usaha. Nah, kalau logikanya kalau ada penghasilan neto usaha, ini sudah dikurangi deductible expense belum? Yang ini? Oh, sudah. Sudah, betul. Berarti kalau semua sudah neto, berarti saya kurangi dengan apa? Pilihannya kan hanya 2, pilihannya 3. Zakat, PTKP sama kompensasi rugi. Lah, logikanya apakah akan dikurangi kompensasi rugi? Wong dia bukan pengusaha. Enggak. Zakat ada nggak di dalam soal? Kalau ada masukin, kalau nggak ada nggak usah. Berarti pilihan ketiganya apa? PTKP. Betul. PTKP-nya kan K2. Berarti kita masukin ya. Wajib pajak 54 juta. Kemudian kawin 4,5 juta. Bu, itu PTKP-nya di soal K0. Oh, K0, oke. Nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, K0. Ya, gini ya. Berarti total PTKP kita adalah ini. Berarti 58.500. Kemudian TKP kita adalah ini. Jadi ini step-step pertamanya. Nah, 166.500. Kemudian kita hitung PPh terhutang. Jadi step pertamanya ketika nanti mendapati soal UPS di mana dia dapat penghasilan dari luar negeri, yang harus kamu lakukan pertama adalah hitung PPh terhutang atas total penghasilan. Ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini PPh terhutangnya berarti kan 5%, 15%, ya. 5% untuk 50 juta pertama. Kemudian ini sisanya. Ini sisanya sehingga ketemu berarti totalnya, nah ketemu PPh terhutang kita adalah 19.975. Nah, kalau sudah begini, tugas kita selanjutnya adalah menghitung kredit pajaknya. Rumusnya, berarti rumus menghitung, nanti ini Excel-nya saya bagi ya. Rumus menghitung PPh 24, kredit pajak KP PPh 24 adalah penghasilan luar negeri
saya bagi dengan total, saya bagi dengan PKP, saya kali dengan PPH bisa? Bisa paham rumusnya? Bisa ya? Sekarang kita masukin. Berarti penghasilan luar negeri kita ini, yang ini 50 juta, saya bagi dengan PKP kita. Nah, ini yang saya maksud tadi. PKP kita yang ini 166.500 ya. Kemudian saya kali dengan PPH terhutang yang sudah kita hitung. 19.975. Bisa? Bisa. Bisa. Kita kali ya. Ini saya bagi dengan ini, saya kali dengan oke, berarti kredit pajak kita 5998.498. Tapi bukan ini adalah pilihan. Maksudnya ini adalah, saya suka ngomong ini adalah X1 dulu. Nah, X2-nya kredit pajak itu selalu lebih dari 1. PPH 24 itu selalu lebih dari 1. Tapi kita akan pilih mana yang paling rendah. Nah, X2-nya atau kredit pajak PPH 24 yang kedua adalah pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Yang ini. Ini kan, yang 50 juta itu kan sudah dipotong di luar negeri 20%. Berarti yang jadi X2 di sini adalah 50% saya kali 50. Nah, ini. Nah, ini 25 juta. Ya. Nah, sekarang mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah? Antara yang X1 atau X2? Yang X1. Ya, karena yang paling rendah adalah X1, berarti X1 inilah yang akan menjadi, jadi ini yang akan menjadi kredit pajak PPH 24. Nah, ini. Jadi yang X1 ini yang akan jadi kredit pajak PPH 24. Bu, mau tanya. Oh, Yang X2 dia kan 50% kali 50 juta. Nah, 50% tuh 50%? dari mana, Bu? 20%. Oh, saya salah. Pantesan saya hilang. Oh, itu Kok dari ini, tarif di soal, Bu ya? iya, betul. Kok ini pajaknya tinggi banget ya? 20%. Nah, ini masih masuk akal. Ya, ini tarif yang ini. Tarif yang di soal ini. Nah, ini harus ada nih. Jadi informasi ini harus ada yang ini. Ampun. Jadi informasi ini harus ada. Kemana dia? Diunduh. Mana unduhnya? Jadi informasi tarif ini harus ada nih, mana tadi? Kok 20%-nya dari kemana dia? Nah, ini harus ada ya. Nah, ini 20% ini harus ada ya. Jadi ini pajak yang dipotong di negara di mana sumber penghasilan itu berada. Nah, katakanlah misalnya ini saya ganti jadi 15. Berarti di sini jadinya 15. Nah, ini. Nah, jadi 15. Misalnya saya buat paling rendah ya. Saya buat udah dipotong pajak di Singapura katakanlah 5%. Nah, menurutmu PPH 24 yang boleh jadi kredit pajak yang mana? X2. Iya, X2. Betul, pajak yang dipotong di negara sumber. Tapi kalau misalnya saya kembalikan tadi, nah ini misalnya saya kembalikan katakanlah 20% tadi, berarti kan PPH 24 atau yang boleh jadi kredit pajak adalah pajak yang kredit pajak yang dihitung kembali. Jadi ini proses menghitung kembali. Jadi kita menghitung kembali penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPH Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut latihan soal UTS? Enggak. Ya, sudah ya. Sekarang kita, kalau nggak ada pertanyaan tentang slide, sekarang kita lihat latihan soal kita. Jadi ini saya tutup dulu. Nah, ini sebenarnya, andai kata misalnya nih ya, soal UTS itu PPH 24-nya, penghasilannya itu lebih dari satu negara.
Kalau misalnya lebih dari satu negara, kamu nggak boleh, kamu harus menghitung kredit pajak itu satu persatu satu negara. Kalau ini kan berarti Singapura, ya. Nah, misalnya ini Singapura, berarti katakanlah di sini ditambah, nah berarti di sini ditambah misalnya Vietnam, atau Malaysia, berarti katakanlah dia juga dapat dividen dari Malaysia. Nah, dia dapat dividen dari Malaysia, katakanlah 100 juta. Ya kan, berarti ininya lebih ya. Berarti ininya harus kamu hitung lagi. Nah, PPh terutangnya kamu hitung lagi. Oke ya, PPh terutangnya dihitung lagi misalnya. Terus Singapura menghitungnya begini, berarti Malaysia kamu hitung lagi. Malaysia ngitung sendiri. Berarti Malaysia penghasilan dari Malaysia berapa? 100 juta dibagi dengan 325, kemudian kali PPh terhutang ya. Berarti ini kali PPh terhutang. Kemudian dia akan dibandingkan dengan, ini kan ketemu X1 ya. Ini kan ketemu X1 betul ya. X2-nya dari mana? Kalau pakai soal ini. X2-nya dari mana? Kalau pakai soal ini. Dari 10% dikali 150. Betul. Iya. Betul. Ya. Ya, ini berarti 10% kali 150 juta. Nah, ini X2. Sedangkan X1-nya dihitung pakai rumus. Tapi yang nilai di sini, jangan kamu masukkan penghasilan luar negeri Malaysia dengan Singapura. Jangan. Jadi, kita akan mencari PPh 24 itu untuk masing-masing negara. Ya. Jadi, penghasilan luar negerinya juga penghasilan masing-masing negara. Paham ya? Paham? Paham. Ya. Sekarang kita coba latihan soal UTS kita. Nah, ini. Ini latihan soal UTS kita. Yang ini saya tutup dulu ya, biar nggak banyak. Nah, latihan soal UTS kita. Oke ya, yuk kita lihat satu persatu. Nah, Dokter Joko, ini adalah Dokter Joko, pegawai tetap pada RS Kasih Ibu. Kemudian dia punya penghasilan dari pemberi kerja, gaji pokok, tunjangan transport. Kemudian rumah sakit membayarkan asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu istrinya juga, dia juga kerja di universitas. Jadi pemberi kerjanya ada berapa nih Pak Joko ini? Dokter Joko ini pemberi kerjanya berapa? Berapa? 2 ya? Kok 2? Pegawai sama dosen tetap, Bu. Iya, betul. Ya, pegawai sama pegawai rumah sakit sama pegawai universitas. Nah, kemudian kalau kamu dapat soal ini, coba lihat. Joko juga memiliki toko obat yang dikelola sendiri. Omset per bulan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, coba kamu lihat nih. Kamu kalau misalnya dapat soal begini, ini harus kamu jumlah dulu. Ya, ini harus kamu jumlah dulu. Ini harus kamu jumlah dulu apakah jumlahnya itu lebih dari 4,8 miliar. Kalau lebih dari 4,8 miliar, berarti dia tidak boleh lagi menggunakan PPh 23, tapi dia menggunakan PP
dia nggak boleh menggunakan PPh 23, tapi dia menggunakan pembukuan. Nah, sekarang kita jumlah ya. Sekarang kita jumlah, kita hitung satu persatu dulu. Kita hitung satu persatu dulu. Ini kita hitung dulu. Kita pastikan dulu. Ini kita hitung. Berarti ini totalnya. Nah, ini totalnya 5175 ya. Karena dia 5175, berarti apa? Berarti dia buat pembukuan ya. Ya, dia buat pembukuan. Nah, sekarang kita hitung satu persatu dulu anunya. Kita hitung satu persatu dulu ininya. Kita lihat soalnya satu persatu dulu ya. Yuk, kita lihat. Nah, pertama ini dulu. Dokter Joko adalah berarti dia punya penghasilan neto dari 2 pemberi kerja. Nah, kita hitung dulu. Tergantung di soal, kalau di soalnya sudah ngomong ada informasi penghasilan neto, kita bisa pakai. Tapi kalau nggak salah di soal ini, ada nggak ya informasi penghasilan neto? Kayaknya nggak ada ya, yang ada cuma punya istrinya. Istri Dr. Joko adalah Dr. Dina adalah pegawai tetap pada RS Sumber Harapan. Informasi yang diperoleh dari SPT 1721A1 sebagai bukti potong dari RS Sumber Harapan adalah penghasilan neto tahun 2018 150 juta. Nah, kayaknya nggak ada ya, berarti kalau nggak ada, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencari penghasilan neto masing-masing. Nah, cara mencari penghasilan netonya berarti kamu harus belajar PPh pasal 21 dulu. Nah, cara menghitungnya begini, kamu jumlahkan semua penghasilan, berarti gaji, tunjangan, gaji pokok, kemudian kita masukkan gaji pokoknya dia 200 juta selama setahun. Kemudian tunjangan transportnya 12 juta. Tunjangan transportnya 12 juta. Ada lagi penghasilan lain-lainnya. Nah, kemudian dia bayar asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian buat Joko. Jadi cara ngitungnya gini, kamu nggak usah khawatir. Asuransi pokoknya ada asuransi kecelakaan kerja yang dibayar ke BPJS oleh perusahaan, itu juga objek pajak 5 juta dan 10 juta. Nah, ini namanya total penghasilan bruto. Nah, ini namanya penghasilan bruto. Ya, berarti ini penghasilan bruto. Ini kan masih bruto nih. Berarti penghasilan bruto kita adalah bisa ya? Nah, sekarang tugas kita mencari netonya. Pengurangnya. Pengurangnya adalah yang pasti selalu ini pasti, biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% kali bruto. Nah, sekarang saya kali dulu nih. 5% kali brutonya ini. Coba lihat, angkanya kan 10.975. Nah, angka sebesar ini tuh nggak boleh. Dalam setahun, penghasilan bruto yang biaya jabatan yang diperkenankan hanya 6 juta. Berarti ini harus saya ganti 6 juta. Nah, ini. Ya. Tapi andai kata 5% kali bruto itu cuma 5 juta, berarti saya pakai 5 juta atau 6 juta? 5 juta. Betul. Ini saya ganti 6 ya. Oke. Berikutnya yang boleh jadi pengurang adalah semua iuran yang kita bayar sendiri
tapi berkaitan dengan pensiun. Nah, ini kan ada iuran pensiun yang dibayar sendiri 7.500.000. Berarti di sini saya tambahkan iuran pensiun bayar sendiri 7.500.000. Nah, berarti total pengurang kita adalah penghasilan neto kita setahun adalah, ketemu deh. Nah, ini yang, jadi nilai ini yang akan kita tambahkan. Jadi, yang ini akan kita tambahkan ke penghasilan neto lain-lain yang dimiliki oleh Joko. Bisa? Susah ya? Susah-susah gampang untuk nyari netonya ya? Bisa? Bisa, Bu. Nggak bisa, betul. Nanti kan belajar ya. Seterusnya, kita akan mencari penghasilan neto untuk yang dipotong oleh universitas. Caranya sama, kita masukin apa gaji pokoknya berapa? Kamu bawa itunya nggak? Soalnya 120 ya? Iya. 120. Iya, Bu. 120. Terus apa lagi yang harus kamu tambahkan? Asuransi kecelakaan kerja. Ya, asuransi kerja. Asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Berapa masing-masing? 3 juta dan 1.500.000. Berarti total bruto. Ada tunjangan? Kayaknya nggak ada ya. Oke, pengurangnya biaya jabatan itu default ya, pasti 5% kali bruto. Mari kita hitung apakah lebih dari atau kurang dari. Coba kita hitung. 124. Oh, 6225 nggak boleh ya. Berarti yang kita masukkan 6 juta saja. Adakah penghasilan iuran-iuran yang dibayar sendiri? Nggak ada ya? Bisa? Oke, nggak ada iuran yang lain. Berarti total penghasilan itu adalah 124 kurangi 6 juta. Saya kasih tanda. Ini, saya kasih tanda. Nah, berarti sekarang kita masukin di sini dulu biar kamu nggak bingung. Berarti penghasilan neto Joko apa Budi sih namanya? Ya Joko. Kita masukkan satu persatu dulu. Penghasilan neto memberi kerja dari RS 206. Kemudian penghasilan neto pemberi kerja UNIF. Angkanya ini. Oke. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Yuk. Kita cek lagi penghasilan-penghasilan lainnya. Yang ini udah beres. Jadi yang ini udah beres ya. Ini sudah oke. Ini sudah oke. Sekarang kita lihat lagi. Joko juga punya toko obat yang dikelola sendiri. Ini ya. Tadi saya pindahkan ke sini. Nah, dia kan omsetnya 5.175. Otomatis ini kan nggak harus pakai pembukuan. Cuma di soal ini dibuat gampang. Jadi ini omset. Berarti kita hitung ya. Berarti omset usahanya adalah ini. Nah, di sini di dalam soal dia buat asumsi biaya usaha yang sesuai aturan perpajakan adalah 55%
dari omset dalam setahun. Ya udah, kita asumsi berarti biaya usaha 55%. Berarti ini kali ini. Nah, berarti ini biaya usaha ya. Berarti penghasilan neto usaha adalah oke, 2328.750. Nilai ini saya masukkan di sini. Berarti penghasilan neto usaha toko obat. Nilainya oke, sampai sini bisa? Bisa? Bisa. Ya, bisa. Oke. Yuk kita cek lagi ya. Berarti yang ini sudah. Yang ini sudah. Sekarang tugas kamu yang berikutnya, selain pemilik toko obat, Joko juga membuka praktek dokter di rumahnya dengan omset dalam tahun 2018 sebesar 125 juta. Keluarga dokter Joko yang tinggal di rumah menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, kayaknya soal ini ada yang kurang. Menurutmu soal ini kurangnya apa? Untuk yang ini, informasi yang ini. Sengaja saya buat, maksudnya saya pengen tahu kira-kira apa yang kurang. Kira-kira apa? Nah, yang kurang ini adalah informasi tentang biayanya. Kenapa? Kenapa informasi biayanya yang kurang? Menurutmu kenapa? Hah? Ayo. Halo. Nah, karena dia pakai karena kan mereka sudah usahanya kan sudah lebih dari 4,8. Berarti ini yang kurang adalah meskipun omsetnya kurang dari 4,8 untuk pekerjaan bebasnya, dia nggak boleh pakai norma. Ya kan? Berarti dia juga harus pakai pembukuan. Nah, supaya tahu netonya, berarti kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penghasilan dari praktek dokter. Nah, informasi itu yang nggak ada. Nah, sekarang saya asumsi biaya-biaya yang berkaitan dengan praktek dokter adalah anggap aja 35 juta. Berarti penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya berapa berarti dari praktek dokter? 90 juta. Ya, dari mana? 125 kurangnya 35. 35, betul. Penghasilan neto praktek dokter. Jadi ini nanti biar Excel-nya kamu 125. Saya kurangi dengan 35. Nah, ini dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Kalau sudah bisa, mari kita lihat penghasilan. Berarti ini oke, berarti ini oke. Yang ini oke. Sekarang kita lihat dulu penghasilan lain-lainnya sebelum kita sampai ke PTKP. Nah, istri, di sini kan ada istri Joko. Istri Joko adalah Dina. Dia adalah pegawai tetap pada RS Sumber Harapan. Nah, menurut kamu, kalau misalnya ini istri Dina penghasilannya dari pemberi kerja, ya kan? Berarti bisa nggak? Berarti masuk nggak kategori kalau misalnya istri yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan memilih untuk mengikuti NPWP suami, perlakuannya gimana?
katakanlah si istri Joko ini dia nggak punya NPWP sendiri, dan dia hanya punya penghasilan dari satu pemberi kerja. Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? 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 Berarti penghasilan istri tidak perlu dihitung. Iya, tidak perlu dihitung. Kayaknya yang terdaftar 51 tapi yang benar-benar online kali nggak sampai 10 kali ya. Berarti di sini tidak ada penghasilan istri ya. Berarti di sini nggak ada penghasilan istri ya, karena penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja dan istri memilih untuk tidak MT. Kalau istrinya tidak MT, berarti penghasilan istri cukup dilaporkan di SPT suami. Ya, PPh 21 yang diterima oleh istri itu dianggap apa? Final ya. Jadi penghasilan istri dari pemberi kerja yang PPh 21-nya sudah dipotong oleh pemberi kerja itu dianggap final. Berarti di sini kita nggak perlu lapor penghasilan, tidak perlu menggabung penghasilan istri, ya. Yuk, sekarang yang ini oke, yang ini oke. Nah, sekarang coba kamu lihat. Dalam tahun 2018, Joko diundang sebagai penceramah oleh RS Abadi Waluyo, diberi honorarium sebesar 6 juta. Nah, ini yang disebut dengan penghasilan lain-lain, ya. Yang merah ini yang penghasilan lain-lain. Nah, cara pemajakannya begini. Jadi kalau misalnya dia dapat penghasilan lain-lain, jadi kalau penceramah yang kayak gini, yang penceramah ini cara pemajakannya begini, ya. Berarti yang penceramah ya, honornya berapa? Honornya 6 juta. Nah, ini karena dia orang pribadi kan selalu pakai progresif. Tapi ini nggak boleh langsung dikali 5% seperti ini, salah. Jadi kamu jangan kali langsung 5% seperti ini, salah. Berarti ini harus, jadi ini 6 juta ini aturannya dipotong dulu, berarti ini DPP, honor kali 50%. Honor kali 50%. Nah, berarti yang kena pajak ini saya kali 50%. DPP sama dengan honor kali 50%. Ya, berarti yang kena pajak, nah, ini ya, berarti yang kena pajak, berarti pajak dipotong, ini kali, salah. Ini kali 5%. Berarti dia dipotong, berarti ini PPh 21 ya, berarti ini PPh 21. Nah ini. Jadi PPh 21-nya 150 juta dipotong oleh pihak rumah sakit, ya. PPh 21-nya 150 juta. Nah, sekarang tapi yang kamu gabung ke atas, ini yang kamu gabung tetap yang 6 juta ya. Berarti di sini, tapi yang ini nanti jadi kredit pajak. Nah, ini jadi kredit pajak. Berarti di sini ditambah penghasilan penceramah. Jadi kalau penghasilan penceramah, kamu nggak perlu gabung ininya yang 3 juta, jangan. Tetap digabung yang 6 jutanya. Nah ini. Tetap digabung yang 6 jutanya. Oke. Udah? Ada pertanyaan? Bisa ya? Yuk. Yang ini sudah, sekarang penghasilan lain-lain. Mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ini bukan objek. Yang merah ini bukan objek.
Kemudian mendapatkan dividen atas investasi ini juga bukan objek. Kemudian memenangkan lomba menyanyi antar dokter. Ini dulu F, menjual sebidang tanah dengan harga jual 200 juta. Ini juga bukan objek. Ya. Menjual sebidang tanah dengan harga 200 juta. Ya. Ini informasinya kurang, yang dulu dibeli seharga misalnya 50 juta. Nah, ini kan ada selisih nih. Ini keuntungannya berapa ini? 150 kan yang ini kan? Nah, ini bukan objek pajak. Tidak perlu dihitung pada akhir tahun. Kenapa tidak perlu dihitung pada akhir tahun? Karena ini sifatnya final. Jadi yang saya beri tanda merah, warisan, dividen, kemudian ini menjual 100 lembar saham, ini juga final, ya. Ini semua tidak boleh digabung pada akhir tahun. Nah, sekarang kita lihat yang tidak saya beri tanda merah. Pertama yang ini dulu, memenangkan lomba menyanyi. Ya, yang telah dipotong PPh 6250. Berarti di sini saya tambahkan lagi. Di sini saya tambahkan lagi hadiah lomba menyanyi. Saya tambahkan lagi nilainya berapa? 50 juta. Jadi saya tambahkan 50 juta. Oke. Kemudian ada lagi enggak? Ini anak Joko. Kalau anak itu belum berumur 18 tahun dan punya penghasilan, berarti penghasilannya digabung ke sini. Tapi karena anak Joko ini umurnya sudah 20 tahun, ya berarti penghasilan netonya itu penghasilannya tidak boleh digabung dengan penghasilan orang tua. Jadi dia akan bertanggung jawab atas pajaknya sendiri. Ya. Oke, ada lagi kah? Kalau tidak ada, berarti ini kita total. Ini kita total penghasilan Joko. Masa nggak ada? Dia nggak dapat, ada 24-nya nggak sih? Ada PPh 24-nya? Ada nggak PPh 24-nya? Menjual saham, warisan, oh nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Yang di sini nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita akan hitung setelah ini kalau ada apa namanya? Kalau ada kompensasi boleh karena ada ini. Kalau ada kompensasi boleh karena ada ini. Kalau tidak ada kompensasi dan tidak ada zakat, berarti ini langsung PTKP. Nah, sekarang kita lihat PTKP kita lihat dari sini. Ini kalau lihat PTKP begini, mana saja yang boleh jadi pengurang? Ini PTKP-nya yang boleh jadi pengurang mana saja? Jeki, boleh nggak? Nggak boleh ya? Kenapa Jeki nggak boleh? Sudah kerja. Ya, ini sudah menikah. Yang boleh Noni oke, betul, dan sudah bekerja. Noni oke, Doni oke. Surya tidak boleh karena Surya adalah pensiunan PNS. Berarti dia adalah K2. Berarti dia K2. Berarti wajib pajak, kawin, tanggungan 2. Ya, wajib pajaknya 54 juta. Kawin 54 juta. Kawinnya 4.500.000. Tanggungannya 9 juta. Jadi total PTKP PKP oke. Kemudian kita hitung PPh 5%, 15%,
25%, ini kayaknya sampai 30%. Coba kamu cek dulu, adakah informasi yang kelewatan? Ada informasi yang kelewatan? Penghasilan-penghasilan? Ada? Kalau nggak ada, kita hitung ya. 50 juta, 200 juta, 250 juta, ini selisihnya. Nah, berarti ini kita kali. Berarti ini total PPh terhutang. Nah, sekarang tugas kamu adalah menentukan kredit pajaknya. Oke, kita cek ya. Di sini ada kredit pajak banyak sekali nih. Nah ini kan kredit pajak nih. Ini belum sampai kita hitung tadi kredit pajaknya. Ya, ini kredit pajak, ini kredit pajak, ya. Terus ini kredit pajak. Belum yang hadiah juga kredit pajak. Nah sekarang ini kita hitung dulu kredit pajaknya ya. Ini kita hitung dulu kredit pajaknya. Kita hitung kredit pajaknya. Nah, ini PTKP-nya kita langsung ambil ya. PTKP-nya kita langsung ambil aja ke sini. PTKP-nya berarti yang ini 67500. Berarti ini PKP kita. Benar ya? Ini benar ya? Maksudnya ini oh, ininya nggak turun tadi. Ya, ini ya 138.500 berarti PPh 21 yang dipotong oleh rumah sakit 5%, 15%. Ini 50 juta. Ini kurangi 50 juta. Berarti di sini ada PPh 21 yang dipotong kredit pajak. Berarti PPh 21 dari rumah sakit. Berarti ini nilainya kita masukkan. Yang ini. Oke, sedangkan yang dari mana tuh? Yang dari universitas kita hitung lagi PPh 21-nya. Ini kan, ini berarti PTKP-nya. Saya ambil di sini aja sama 67500. Berarti PKP kita. Kemudian PPh 21 terhutang. Sehingga ini berarti ini yang 33550.
Oke. Nah, menurutmu PPh 21 ada lagi nggak kredit pajak yang harus jadi pengurang di sini? Nah ini. Ada lagi nggak kredit pajak yang harus jadi pengurang? Bu, mau nanya, Bu. Ah, Itu tadi yang dari universitas diambil dari penghasilan bruto. iya. Oh, penghasilan bruto ya? Yang saya ambil ya? Gaji pokok, kayaknya enggak deh, Nak. Oh, enggak ya? Oh iya ya. Ini ya, ini kan 120 kurangi 6 juta. Iya ya, saya ambil dari situ ya. Coba. Ini kan jumlahnya ini ya. Ini saya tambah ini kan. Kemudian kurangi 6 juta kan. Oh iya, betul. Gak apa-apa, kurangi 6 juta kan. Ini ya. Berarti harusnya 118.500 ya. Nah ini, berarti 51.500 ya. Berarti di sini 2650. Nah ini, ya sudah diperbaiki. Ada lagi pertanyaan? Berarti yang di sini ada lagi nggak kredit pajak yang lain dari penghasilan lain yang sudah dipotong oleh pemberi penghasilan? Honorium. Gimana? Ada lagi? Hah? Ada loh, masih ada 2 loh. Apa? PPh 21 dari media, ya kan? Terus PPh 21 dari penceramah. Ada lagi? Ada lagi? Yang penghasilan lain-lain ada? Ini enggak, ini final. Ini enggak, dividen final. Jual saham final. Lomba hadiah oke. Ini juga final. Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita masukin ya. Yang hadiah berarti yang hadiah dia sudah dipotong berapa? Yang hadiah dia sudah dipotong 6250. 6250 dari penceramah dia sudah dipotong 150 ya. Oke. Ada informasi lain? Kalau nggak ada, berarti ini total kredit pajak. Berarti kurang bayarnya. Banyak sekali ya kurang bayarnya. Nah ini, 737.900. Kalau nanti di soal UTS ada PPh 24, berarti nanti PPh 24-nya masuk di sini. Nah, di sini ada PPh 24. PPh 24. Misalnya ada penghasilan PPh 23 ya, misalnya dapat royalti, ini PPh 23, PPh 24. Kemudian di sini ada angsuran PPh 25. Nah, total kredit pajaknya ini kurang bayarnya. Oke, ada pertanyaan? Bisa?
Yang mana yang nggak bisa? Nah, katakanlah kalau anak Joko tadi itu masih 18 tahun, berarti di sini ditambah penghasilan anak Joko. Kalau dia misalnya kurang dari 18, ya belum sampai 18 tahun. Nanti di sini ditambah penghasilan anak Joko. Ya, tapi karena dia sudah 20 tahun, berarti dia ikut sendiri. Ada pertanyaan? Halo, bisa? Bisakah? Bisakah? Semoga Yang mana yang harus diulang? Yang mana yang nggak bisa? Ya, semoga bisa ya. Kayaknya bisa ya. Yang kamu bingung yang mana? Kira-kira maksudnya gini, kemungkinan yang kamu bingung yang mana? Bisa ya? Oke, coba ya kita tes yang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kamu yang ini ya, nanti saya yang nulis ya. Coba kita tes yang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini, Budiono pemilik toko arsitektur. Ada toko A, toko B, toko C. Asumsi biaya usaha masing-masing toko 45% dari omset. Kemudian dia juga menjalankan ini loh, pekerjaan bebasnya ini, dapat penghasilan dari ini. Nah, istri Budiono juga punya usaha salon. Omsetnya 1 miliar 100 juta. Asumsi biaya salon 40%. Kemudian dia dapat dividen, dia dapat hadiah, dia dapat bagian kepemilikan dari CV, anak Budiono Yanti, umurnya kurang dari 17 tahun. Oke, pokoknya saya nggak selesai online kalau kamu nggak menjawab, kamu artinya gini, saya udah ngasih tahu yang nomor 1, sekarang yang soal nomor 2 ini kamu yang jawab sendiri, tapi saya yang bantuin menulis, ya. Harus kamu lakukan pertama kali. Pertama kali ngapain? Tulis total. Ayo. Pertama kali ngapain? Total biayanya. Ininya dijumlah dulu ya. Kita jumlah dulu ya. Kita jumlah dulu, ininya kurang kan. Kok total biaya sih? Total omset kali, Nak. Oh iya, Kita maksudnya cek itu, dulu Bu. ya ini omsetnya berapa ya. Iya. Yuk kita cek. Iya, kita cek dulu omsetnya. Ini berapa? Ini 246.500. Enak kalau misalnya dia sudah 448 lebih gampang ngerjainnya. Nih. Nah, ketemu kan? Berarti totalnya berapa? 1 miliar kah? Nah, totalnya 3865. Berarti belum 1 miliar. Berarti omset toko. Oke, kayaknya saya butuh kejelian kamu. Yuk, menurut kamu dia pakai pembukuan nggak ini? Nih, Kak, kamu dapat salam dari Bu Sarce. Katanya dimarahin aja kalau nggak bisa. Benar ya? Bu Sarce bilang nggak apa-apa Bu Yeni, dimarahin aja kalau mereka nggak bisa. Ayo, omset toko 3865, baca lagi soalnya baik-baik. Yuk, dibaca yuk. Jangan cuma ngelihat itunya, kamu harus lihat ininya. Coba lihat nih, istri Budiono, ya kan? Omsetnya kan dari salon kan 1.100.000.
Berarti logikanya apa coba yang diajarin kemarin-kemarin? Kalau suami dan istri itu bekerja dan penghasilannya itu bukan dari pekerjaan bebas, berarti apa? Untuk menentukan omset harus diapakan? Ditambah. Omset ditentukan apa? Ditambah. Iya, ditambah. Aduh, suaranya lembut banget. Omset salon istri, gitu loh. Ditambah ya, salon istri. Nah, ini kan, kecuali kalau istrinya dokter, kemudian suaminya toko, nah itu nggak bisa dijumlah. Nah, ini kan sama-sama punya usaha yang bisa dipotong PPh 0,5%. Nah, kita tambahin dulu ya, 1.100.000.000. Nah, ini kita tambahkan dulu. Oke, berarti total omset keluarga mereka adalah, nah, 4.965. Kalau sudah begini artinya apa? Artinya apa? Iya, buat pembukuan. Betul sekali. Sekarang kita jadikan satu semua ya. Berarti kita cari penghasilan netonya. Penghasilan neto, kita masukin gini dulu. Gini dulu. Ini kita cari netonya dulu ya. Netonya masing-masing kita cari ya. Nah, ini kita cari biayanya. Di situ kan diinformasikan apa biayanya? Asumsi biaya usaha dari masing-masing toko 45% dari omset. Berarti kita kali 45 ya. Biayanya 45%. Berarti ini semua kita kali 45%. Nah, ini atau bisa juga langsung di sini kan? Bisa juga langsung di sini. Berarti berarti ini netonya adalah 1.739.250. Ya udah kita buat penghasilan neto dari usaha. Tambahkan di sini ini. Bisa? Kemudian kita cari apa? Penghasilan neto usaha salon ya. Berapa tuh usaha salon penghasilan netonya? Cek. Istri Budiono punya usaha salon 1.100.000.000. Asumsinya 40% dari omset. Oke. Berarti 40% kali 40. Bisa? Ada lagi nggak penghasilan yang harus digabung? Ada lagi penghasilan yang harus digabung? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, masa nggak ada? Lah, kok bisa sih nggak ada? Ini, yang ini. Iya, yang dari klien ini. Nah, sekarang yang dari klien ini kira-kira gimana nih? Saya pindahin ke sini ya. Yang dari klien ini gimana kira-kira? Yang ini. Nilai jasa segala macam ini gimana, yuk? Ayo, ikut pembukuan juga atau gimana? Ikut pembukuan juga atau gimana, Nak? Ikut pembukuan juga kah? Ayo. Iya, ikut pembukuan. Nggak usah ragu-ragu. Berarti apa? Dikurangi biaya usaha dari arsitek 45% dari omset. Berarti kita total dulu ya. Total omset ini oke. Kemudian biayanya dikatakan berapa persen dari omset? 45% dari omset. Berarti di sini ketemu penghasilan neto dari jasa arsitek ya.
Oke, 206, 250. Paham? Bisa? Halo? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Kemudian ini ditambah lagi, berarti kan ini sudah, istri sudah, kemudian yang ini sudah, yang ini toko peralatan arsitektur. Oh, sorry. Selain menjalan ya, ini apa jasa arsitektur juga sudah. Sekarang terus yang ini sudah, yang di atas ini juga sudah. Sekarang kita lihat bawahnya. Penghasilan lainnya yang diterima oleh Budiono adalah dividen dari PT Jujurlah. Nah, ini yang disebut dengan final. Jadi ini final ya, yang 10 juta final. Terus, pemenang pertama lomba desain arsitek yang diselenggarakan oleh PT Tulus Cintaku, nih 120 juta. Berarti di sini masuk hadiah 120 juta. Oke. Kemudian di sini dikatakan bagian laba, dia juga dapat bagian laba dari kepemilikan CV. Aku dan kamu 50 juta. 50 juta, 5 juta. Menurut kamu 5 juta ini dimasukin nggak ke penghasilan itu? Dihitung nggak di penghasilan itu akhir tahun? Yang 5 juta. Dividen dari CV. Enggak. Iya, tidak. Karena bukan objek pajak. Ya. Menang lomba 12 juta. Oh ya, menang lomba 12 juta. Nah, berarti di sini jangan ditulis ya. Terus ada lagi anak Budiono adalah Yanti. 17 tahun pernah menjadi lomba menyanyi yang diselenggarakan oleh RCTI. Nah, ini ditambah karena dia masih di bawah 17, masih di bawah atau belum 18. Berarti apa sih namanya? Hadiah ya? Hadiah juga ya. Oh iya, berarti hadiah nyanyi gini aja, penghasilan anak. Ini berarti angkanya 5 juta. Ini total penghasilan itu kita berapa? Oke. Sekarang menurut kamu ada nggak penghasilan sekarang menurut kamu ada nggak? Ini kayaknya udah semua ya. Sekarang menurut kamu setelah penghasilan itu kita akan langsung mengurangi dengan PTKP. Nah, menurut kamu PTKP-nya K berapa? K berapa? Salah. Jangan salah. K berapa? K1. Kok K1 sih? K berapa? Bu, Saya tidur dulu loh ya sambil saya nunggu jawaban. KI 1. Sampai jawabannya benar terus saya bangun. Iya, betul. KI 1. Kenapa KI 1? Istri kerja. Iya, betul. Karena ada penghasilan istri yang digabung. Pintar. Kita masukin ya. Wajib pajaknya 54 juta. Kemudian kawinnya 4,5 juta. Kemudian penghasilan istri digabung 54 juta. Tanggungannya cuma satu ya. Jadi total PTKP oke. Kemudian PPh terhutang. Nah, nanti challenge-nya ada di sini nih. PPh terhutangnya. Ini kayaknya nggak sampai ya. Oh, sorry. Bu, mau tanya. Ya. Penghasilan anak itu tadi 5 juta, Bu. 5 juta, iya. Bukan 25 juta, Bu. Oh, saya salah. Kalau 25. Oh ya, 25. Ada lagi pertanyaanmu?
Oh, udah, Bu. Ya, saya Bu, ini ya. mau 25 nanya. ya. Nah, Yang heeh. penghasilannya ke usaha. Yang usaha sama salon itu bukan biaya, Bu. Kenapa? Itu bukan Ibu yang masukin biaya. Yang Oh, penghasilannya. saya masukin biaya ya? Iya. Astaga. Enggak toh, ini toh 206 ini kan? Neto dari Ini kan usaha sama biayanya. usaha. Iya, Yang usaha kan salon, omsetnya Bu. 375. Oh, yang salon ya. Salon. Oh, ini ya. 100 dikurangi berapa? Oh iya betul, kayaknya bukan 440 ya. Enggak dong. Harusnya Kan 40% dari omset ya? Coba, 40% dari omset berapa? Bener kok tuh. itu biaya. 40% kali C26 bener nak? Itu bukan biaya, Bu. Oh, coba. Oh iya ini biaya Itu harusnya ya. dikurangi, Bu. Bukan Aduh. 440, Bu. Ya, ini harus dikurangi. Ya, betul. Ya. Yang 1,7 juga. Berarti, Ya. oh, satu itu juga ya? Ya, betul. Ini omset berarti ini kurangi ini ya. Oke, ada lagi? 206 benar ya? Ini benar ya? Oke. Ya. Gede banget. Berarti ini oke. Ini oke, kita hitung sekarang. Nah, challenge-nya nanti ada di sini nih. Kejelian kamu tuh ada di sini. Yuk, setelah ini apa? Kredit, Pak? Pajak. Yuk, satu-satu dari 50. Dari 50 orang yang online. Kredit pajaknya apa saja? Ayo, kredit pajaknya apa saja? Dividen, Bu. Kok dividen? Dividen yang mana? Kenapa? Itu kan final toh? Iya kan? Itu final kan? Iya, Bu, bukan. Ya betul. Cari yang nggak final. Satu apa? Berarti kamu Yang harus lomba. hitung nih. Nanti kalau kamu ya lomba. Oke, kita nggak usah urut ya. Berarti hadiah lomba. Ayo hitung berapa? Berapa PPh 21 yang dipotong? Ini kali berapa? 12 juta. Yang lomba yang mana? Yang anak apa yang bapaknya? Anak apa bapaknya? Hah? Bapaknya. Ya, bapaknya dulu. Dipotong berapa? Tarifnya berapa? Tarifnya berapa? Ya, 5%. Kan ikut yang 5%, 15, 25, 30 kan orang pribadi itu semua tarifnya itu. Berarti dipotong oleh pemberi hadiah ini kali ini. 600.000. Berarti di sini masuk 600.000. Ini. Hadiah lomba PPh 21. Oke, yuk lagi. Yang Apa lagi? lomba anak, Bu. Ya, yang Lomba anak anak, sama ya, 5% juga ya. Karena kan nggak sampai 50 ya. Berarti betul. Ini dikali ini 1,250. Ini yang RCTI.
Yuk, masih ada ini. Apalagi? Coba kamu lihat. Apalagi? Masih ada 3 ini. Gimana? Yang mana nih kira-kira? Ini loh. Kamu selalu ingat, pokoknya kalau jasa khususnya untuk pekerjaan bebas, pasti dia dipotong oleh pemberi kerja ini loh. Ini kan nama kliennya kan PT Semangat. Oh, tadi kan sudah ada ya. Nama kliennya kan PT Semangat. Nilai jasanya 100 juta. PT Pasti Bisa, nilai jasanya 200 juta. PT Jaya Selalu 50 juta. PT Jangan Panik 25 juta. Ya kan? Nah, ini tadi kan kemarin tadi udah saya ajarin, ini kan harus dikali dulu 50%. Pokoknya kalau setiap jasa dari pekerjaan bebas, pasti dipotong 50% dulu, ya. Nah, bedakan dengan hadiah. Kalau hadiah ini enggak. Tapi andai kata misalnya misalnya dia nyanyi di RCTI. Sekali nyanyi dapat 25 juta. Menurut kamu cara ngitung pajak yang dipotong oleh RCTI berapa nih? Yang 25 juta ini? Gimana? Coba saya lihatkan kamu ya sebelum kita selesai ya. Bentar ya, saya lihatkan kamu ya. Misalnya, sebentar. Aduh, di mana ya? Ada nggak di sini ya? Oh, ini aja. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Coba kita lihat ya yang ini. Jadi, kalau semua penghasilan dari ini yang diterima oleh penghasilan itu diterima, nah ini. Coba kamu lihat yang ini, yang saya beri tanda. Nah, ini. Kalau semua penghasilan itu yang modelnya begini, ini loh, ada penyanyi kan? Tapi ada nggak tulisannya hadiah di sini? Ada nggak tulisannya hadiah? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ada penceramah. Tadi kita penceramah, penyanyi. Nah, kalau modelnya begini, dia pajaknya pasti dipotong dengan cara begini. Pajaknya pasti dipotong dengan cara begini. Honor atau komisi ini dikali 50% dulu, baru dikali tarif. Jadi misalnya, saya habis nyanyi, saya dikasih 1 juta. Ya, berarti yang dipotong pajak ini bukan 1 jutanya. Ya, bukan 1 jutanya, tapi dikali dulu dengan 50%. Nah, berarti yang kena pajak tuh ininya. Nah, berarti yang pajaknya dipotong atas 500.000. Ini. Nah, ini berarti 25 juta dipotong. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini kan sebenarnya dia arsitek, berarti kan dia masuk kategori yang ini. Aduh, tadi kehapus ya. Dia masuk kategori yang dia masuk kategori yang ini kan? Oh, ada di sini ternyata. Nah, dia masuk kategori yang ini nih. Nih, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya. Pengacara, akuntan, arsitek. Berarti ini akan dipotong oleh pemberi penghasilan. Yaitu siapa? PT Semangat, Pasti Bisa, Jaya Selalu, Jangan Panik. Berarti cara motongnya ini dia kali 50%. Ya. Terus ini sama. Ini berarti 100. Terus yang ini terus yang ini. Oke, sudah? Nah, masing-masing kamu hitung PPh 21 terutangnya. Berarti kalau ini berapa? Ini langsung kali 5% ya. Ini ya. Kalau yang 100 juta gimana? Berarti kalau yang 100 5% 50, kemudian 15% 50.
Berarti ini ya 7.500.000. Berarti ini dipotong 10 juta. Kalau yang ini langsung 25%, 5%. Yang ini langsung 5%. Oke, bisa? Nah, berarti ini semua yang saya beri tanda kuning, ini harus kamu jadikan sebagai kredit pajak di sini. Berarti PPh 21 atas jasa, ini yang PT Semangat, kamu sebutin PT-nya ya. PT Semangat, terus yang bawahnya apa? PPh 21 PT apa? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Terus PPh 21 apa? PT apa? CV Jaya selalu. PT apa CV? CV ya? CV. Iya, Jaya Selalu. Terus satu lagi? CV jangan panik. Ya, PT 21. CV jangan panik. Nah, pokoknya kalau ada orang yang jadi pemotong, ada pihak yang jadi pemotong, pasti dia dipotong. Ya, oke. Nah, ini semua saya pindahkan. Ini nilai ini saya pindahkan semua. Nah, ini. Oh. Salah ya. Nah, ini. Berarti total kredit pajak kita, anggap aja nggak ada PPh 25 ya. Nah, ini. Ada informasi yang terlewat dulu? Oh, nggak ada. Berarti PPh kurang bayar. Oke, baik. Ada pertanyaan? Salah ya. Bentar ya. Nah, ini. Ada pertanyaan? Bu mau tanya, Hmm. yang dari pekerjaan bebas kayak arsitek tadi itu emang harus dikali 50% dulu ya? Iya, betul. Harus. Pokoknya yang ini, yang kayak gini. Tadi mana sih? Nah ini. Pokoknya yang kayak gini harus kali 50% dulu. Tapi ketika kamu gabung ke sini, ketika kamu gabung yang ini kan kamu gabung kan? Ini kan kamu Iya. gabung toh. Nah, ini kamu gabung. Yang kamu gabung itu jangan, tetap harus yang kamu gabung itu tetap ininya ya. Tetap ininya setelah dikurangi dengan expense ya, bukan ini loh ya. Jadi 50% ini hanya dipakai untuk menghitung PPh yang dipotong saja. Ya, jadi ya. anggap aja si PT itu nggak tahu yang 50% ini. Dia nggak ngerti yang 50% ini. Karena kan yang 50% ini yang tahu cuma siapa? Yang ngerti cuma PT Semangat, PT Pasti Bisa, CV Jaya Selalu, dan CV Panik. Jangan panik, karena dipakai untuk menghitung PPh 21 yang dipotong. Ya, jadi itu wajib. Tapi kalau dia misalnya di sini saya ganti penyanyi, nah ini nggak bisa 12 juta, harus berapa? 6 juta. Karena kan di sini ada informasinya tuh. Penyanyi, ya kan? Ini loh. Nah ini, penyanyi. Tapi karena di sini adalah hadiah, dan di sini tidak ada informasi tentang hadiah, berarti ini langsung dipotong 5% atau sesuai dengan penghasilannya. Oke. Bisa paham? Jadi, kamu perhatikan ya, coba. Nah, sebelum kita selesai, coba lihat yang ini. Penghasilan itu dari usaha. Menurutmu, kalau misalnya kamu beli obat lah di toko obat, kamu jadi pemotong pajak, kamu kan ngasih duit ke toko obat kan? Kamu ngasih duit ke toko obat ngasih obat ke kamu. Kamu motong pajak nggak atas uang yang kamu kasih ke mereka? Motong nggak?
Harganya 1.000 misalnya. Kamu motong berapa dari 1.000 yang kamu kasih? Motong nggak? Ayo dijawab, nak. Halo? Motong nggak penghasilannya? Loh, kok motong sih? Bagaimana bisa? Kamu beli di Alfamart, masa kamu motong penghasilannya Alfamart? Kan enggak toh? Kamu harga jualnya 1.000 ya kamu kasih 1.000. Tapi di salon juga habis motong misalnya bayar 100.000, kamu motong nggak dari 100.000? Kan enggak. Sekarang kalau kamu dapat hadiah dari RCTI, kira-kira kamu dipotong pajak nggak atas hadiah itu? Iya, dipotong. Nah itu dia. Nah itu dia maksud saya. Jadi kalau dipotong berarti timbul apa? Timbul kredit pajak. Berarti kalau dari yang cerita kita tadi, yang kredit pajak ini pasti. Nah, ini pasti kredit pajak. Sedangkan yang ini kan self assessment. Ini tuh self assessment. Nah, ini self assessment. Ini self assessment. Jadi nggak ada yang motongin dia. Kalau yang ini ada pihak yang jadi pemotong. Nah, itu dia. Kayaknya bisa deh kamu. Ada pertanyaan nggak? Bu, mau tanya. Itu iuran yang boleh jadi pengurang tuh yang dibayar sendiri atau yang dibayar perusahaan? Yang dibayar sendiri. Yang boleh jadi pengurang, yang di atas, yang dibayar sendiri. Ini. Hanya yang dibayar sendiri. Terus, ini ya. Hanya yang dibayar sendiri. Ini ya. Terus? Kompensasi rugi kalau yang dari luar negeri itu boleh tuh? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya di luar negeri ada kompensasi rugi, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali jadi pengurang. Jadi kompensasi rugi hanya boleh di dalam negeri. Jadi nanti saya akan tulis di soal kompensasi dalam negeri. Nah itu. Nah kalau ada kompensasi dalam negeri, kamu kurangi di sini dulu ya. Kalau misalnya dia punya usaha kan, ada kompensasi, kamu kurangi di sini dulu ya. Nah ini, kompensasi. Di sini ya, kamu kurangin. Tapi ini kan nggak ada kompensasi. Ya, jadi urutannya itu biaya, zakat, kompensasi rugi, PTKP. Biaya, kalau biaya kan udah ketahuan dari netonya. Biaya, zakat, jadi ini nanti dikurangi zakat dulu. Kalau ada zakat, kompensasi, PTKP. Oke, makasih Bu. Ada lagi? Saya khawatirnya saya lupa loh, ini Excel-nya tidak saya save. Ini kamu mau ya Excel-nya ya? Mau Bu, di-share aja. Ya, nanti saya share. Nah, terus Di-share apa aja. lagi? Ya, nanti saya save. Saya save sekarang deh, biar jadi bukti. Saya khawatirnya lupa nanti. Sebentar ya. Oke, nanti saya kirim ya. Oke, ada pertanyaan? Paham? Kayaknya paham deh kamu. Paham. Paham. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini Amelia Dwi masih ada kah? Ya, masih ada, Bu. Oh, masih ada. Terus Alicia, kamu paham Alicia? Bisa paham ya? Andrew Winata. Oh, Maria Brigita sudah left tuh. Angeline, Catherine,